Oke, assalamualaikum Fitri. Waalaikumsalam Bu. Ya, Fitri. Hari ini kan rencana Fitri kan melakukan proses coaching ya. Rencananya kan Fitri mau coaching Ibu Marlia ya. Sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu penilaian yang akan saya lakukan pada proses coaching nanti ya. Saya akan mendiskusikan proses coaching nantinya, di mana yang akan saya nilai proses coaching yang Fitri lakukan apakah sudah sesuai dengan alur kita gitu. Nanti Fitri harus memberikan pertanyaan yang berbobot ke coaching, yaitu Bu Marlia gitu. Kemudian ada pertanyaan yang bagaimana dengan respon coaching setelah Fitri memberi pertanyaan gitu. Kemudian Fitri harus ingat bahwa dalam melakukan proses coaching nanti ada beberapa prinsip coaching, yaitu seperti kemitraan, proses kreatif memaksimalkan potensi coaching. Sebelumnya proses coaching ini kita laksanakan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu Fitri ya. Yang pertanyaan pertama, kompetisi coaching apa yang ingin Fitri kembangkan di proses coaching nanti? Jadi Bu, kompetensi yang akan saya tanyakan nanti yaitu yang pertama yang mengajukan pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mendengarkan dengan rasa. Kemudian pertanyaan kedua ya, Fitri ya. Bagaimana kompetisi, bagian kompetisi mana yang spesifik yang ingin nantinya saya amati gitu waktu Fitri mengcoaching sini di bagian. Jadi kan Bu, bagian kompetisi yang ingin saya lakukan itu dengan mendengarkan yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Berarti pertanyaan selanjutnya apa ya, Fitri ya? Indikator atau penilaian Fitri sendiri terhadap apa yang Fitri kembangkan itu apa ya? Jadi Bu, saya akan mencoba untuk mengarahkan atau mengenal potensi apa yang ada pada coaching saat saya Apa harapan dari observasi terhadap proses percakapan coaching pada hari ini? Jadi saya berharap coaching saya nantinya itu yaitu Marlia bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Jadi nantinya setelah coaching ada pertanyaan selanjutnya yang akan kita diskusikan yang baik-baik. Oke, berarti nanti kan setelah ada coaching nanti dengan Bu Maria nanti kita lanjutkan pertanyaan kita dua ya. Sekarang Bu Fitri coba silakan coaching si Bu Maria. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Bu Maria. Salam, siang Fitri. Kabar Bu Maria, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga. Apa ya dari wajah Bu Maria? Berseri ya Bu. Begini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan dengan Bu. Bolehkah saya minta waktunya sedikit Bu? Boleh Bu, silakan. Ada yang ingin saya katakan. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasakan kalau untuk murid saya itu di kelas itu kurang antusias dengan pembelajaran saya. Jadi murid-murid ini lebih cenderung melakukan kegiatan yang mereka sukai, seperti ada yang lari-larian, ada yang menyanyi, ada yang lompat-lompat, ada yang coba buku, ada yang
misalnya. Jadi selain itu murid-murid yang mengerjakan tugas yang saya berikan pun hanya kira-kira berapa persen, 60% setiap mata pelajaran. Nah, jadi menurut Bu Maria, apa yang Ibu harapkan dari orang tua? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya Bu tentang antusiasme murid yang saya ajarkan Bu. Oke, jadi menurut Ibu, apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan? Kalau saya ingin kembali hal-hal yang menyebabkan saya kurang antusias itu bukan yang pertama mungkin pembelajaran yang dari saya, Bu. Jadi agak sedikit membosankan, monoton seperti itu saja. Jadi terlalu dominan saya dalam berbicara atau bercerita di depan murid saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan sedikit kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada sesi pembelajaran seperti itu. Oh, begitu ya. Kira-kira apa saja yang dapat Ibu lakukan agar membuat murid Ibu itu lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang Ibu lakukan ini? Saya mungkin ya murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, tidak monoton, terus tidak membosankan seperti itu. Wah, ya, saya sependapat yang dengan Bu Maria ya. Lalu menurut Ibu, apa yang dapat membuat murid Ibu itu tidak bosan dan lebih aktif lagi dalam pembelajaran juga? Menurut saya Bu, pembelajaran itu harus berpesan pada murid ya. Jadi murid diminta untuk aktif dalam semua pembelajaran. Kemudian misalnya saya membuat semacam speaking, game, kemudian permainan ataupun sejenis kuis supaya pembelajaran itu lebih diminati atau disenangi oleh murid semua seperti itu. Jadi mengenai murid-murid yang lebih cenderung melakukan kegiatan yang kita suka itu, kira-kira apa tindakan yang tepat murid Ibu yang dapat dilakukan? Menurut saya untuk mengatasi hal tersebut, saya dapat mengelompokkan murid ini beberapa kelompok menurut bakat dan minatnya. Jadi dari tindakan yang Ibu lakukan ini, apa saja yang dapat terjadi dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Sudah pastinya pembelajaran yang dapat berjalan dengan kondusif, kemudian bakat dan minat anak itu dapat tersalurkan dengan baik, kemudian murid lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Lalu mengenai tugas yang diberikan pada murid-murid, apa penyebab kurang antusiasnya anak-anak dalam membuka tugas? Mungkin seperti ini ya, terlalu banyak tugas yang diberikan. Mungkin banyak yang berisi pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Iya. Kalau saya boleh tahu nih Bu Maria ya, selama ini sumber belajar apa saja yang sudah Ibu lakukan di itu? Biasanya saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan itu saja Bu. Jadi menurut Ibu tidak ada sumber lain selain buku teks? Saya rasa banyak Bu, seperti sumber belajar seperti video yang bisa kita ambil dari YouTube misalnya, kemudian artikel, tulisan ilmiah yang ada di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang dapat aplikasi yang sedang tren sekarang misalnya TikTok, kemudian seperti mana sekarang lebih suka yang seperti apa ya, yang tidak seperti HP itu. Jadi kan seperti mengambil artikel dari blog yang ada di Instagram. Betul sekali ya Bu Maria ya. Saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai sumber belajar ya, pasti akan membuat murid-murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran pastinya ya. Jadi sekarang apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang saya sebutkan tadi Bu. Saya melihat video,
YouTube, kemudian TikTok, kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Dan memberi tugas yang juga sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, sesuai dengan murid tersebut. Dengan kata lain, saya akan melaksanakan pembelajaran seperti diferensiasi misalnya, yang ada dalam itu SD, sehingga murid tidak terkesan membosankan, ya, tapi dia menyenangkan dengan pembelajaran yang lebih bermakna dalam SD. Jadi di sini murid kan tidak terkesan terpaksa ya dalam menggunakannya dalam mereka merasa senang mengerjakannya. Misalnya kita bisa bawa mereka dalam bentuk lagu, menonton video, kemudian puisi atau pantun, bahkan bahasa kata-kata yang benar, jadi mereka mengertinya seperti itu. Ya, bagus sekali ya Bu rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Maria ya. Jadi apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Komitmennya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang masih berat, kemudian menggunakan banyak sumber, tidak satu sumber ya. Jadi untuk bisa mengeksplorasi materi misalnya, kemudian sehingga murid ini dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid ini lebih senang dalam kegiatan misalnya eksplorasi seperti itu. Tanpa ada unsur-unsur paksaan, akan saya arahkan pemilihan sumber belajar pada murid saya, misalnya belajar apa ya contohnya, kan sekarang kan banyak aplikasi untuk yang membuat anak-anak lebih menarik ketika pembelajaran. Jadi dengan satu kita bisa buat soal di satu aplikasi itu, nanti dengan meragam itu saya rasa saya pernah lihat di YouTube, mungkin saya akan coba hal tersebut. Menurut saya tempat itu sangat bagus ya. Jadi kan Bu Maria, kapan kira-kira rencana ini akan dilakukan? Insya Allah secepatnya Bu, setelah saya susun rencana, insya Allah minggu depan akan segera saya laksanakan, akan saya coba. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat bisa menyenangkan murid saya. Wah, bagus sekali ya Bu Maria ya. Saya sangat mendukung nih. Mudah-mudahan semua yang telah Ibu rencanakan ke depannya itu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Jadi siapa yang dapat mendukung atau membantu Ibu nanti dalam proses tersebut? Yang dapat mendukung saat pelaksanaan proses pembelajaran nanti, yang pertama saya minta Ibu kepada kepala sekolah dengan meminta dukungan seperti prasarana misalnya, kemudian dari bantuan rekan sejawat, kemudian dari saya pembelajaran, kemudian dari jadi di sini saya bersama teman-teman itu berkolaborasi ya, jadi saling memberi pandangan atau refleksi tentang hasil pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Begitu juga dengan anak-anak kita kan setiap pembelajaran itu akan saya minta refleksi pandangan dari anak. Jadi kira-kira bagaimana pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Saya rasa rencana itu sudah sangat bagus sekali ya Bu. Semoga dapat berjalan sesuai dengan keinginan Ibu ya. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan pemikiran yang telah diberikan. Semoga semua permasalahan yang saya hadapi dapat membantu saya menjadi orang yang tangguh lagi dalam mendidik para generasi penerus bangsa. Terima kasih. Selamat ya Bu Maria. Wah, Bu Fitri, selamat ya. Hebat kali Bu Fitri tadi yang supervisi Bu Marlia. Terima kasih, Saya salut loh. Terima kasih Bu. Dan enggak kan tadi waktu supervisi kan saya heran juga. Mulanya saya kan Bu Fitri waktu kita pertama tadi waktu pra itu kan apa iya Bu Fitri ini karena kan kayak mana ya ambisinya Bu Fitri itu untuk menjadi coachnya Bu Marlia itu kan. Saya pikir saya juga mulanya enggak itu juga, tapi waktu saya saksikan kan hebat loh. Pertama kan Bu Fitri waktu melontarkan pertanyaan berbobot itu loh. Gitu kan. Udah tuh di saat Ibu Fitri
waktu membuat pertanyaan kepada Ibu Marlia tuh, waktu Ibu Marlia menceritakan umpamanya masalah-masalahnya kayak gitu kan, Bu Fitri kayak betul-betul memiliki perasaan penuh gitu. Udah tuh kan relax gitu, mendengarkan kayak nggak ada beban gitu. Kayak mana? Ya kan Bu Fitri? Ya alhamdulillah lah. Kalau kayak gitu. Kita kan setelah supervisi Ibu Fitri tadi sama Ibu Marlia kan kita ada pertanyaan beberapa Bu ya. Karena kan dari hasil yang Ibu saya amati Ibu Fitri saya buat pertanyaan ya sekitar 3 pertanyaan setelah ini kan babak yang ketiga ya. Tadi babak pertama kan udah itu kan supervisi dengan coaching, udah tuh sekarang udah pasca ya. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana Fitri menilai perform dalam kompetisi tadi? Jadi Bu, saya sudah melakukan coaching tadi itu sesuai dengan alur tirta. Iya, memang nampak tadi Bu. Udah tuh. Kemudian, tuh pertanyaan kedua, apa yang membuat Bu Fitri menilai seperti itu? Karena tadi saya ya Bu sudah menuntut percakapan dimulai dari tujuan, apa diskusi dilakukan, lalu identifikasi masalah, rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Bu Marlia nantinya, dan tanya jawab dan komitmen dari Bu Marlia sendiri. Oke. Ini kan ada catatan nih sama Bu Fitri. Boleh nggak saya ceritakan hasil penilaian saya ke Bu Fitri? Boleh Bu. Itu kan Ibu Fitri sudah melakukan coaching itu melalui alur tirta. Kemudian Bu Fitri juga tadi sudah mengajukan pertanyaan berbobot gitu kan. Kemudian Ibu Fitri juga sudah melakukan sehingga solusi yang dihadapi masalah yang dihadapi coachingnya terselesaikan, mendapatkan solusi gitu kan. Kemudian akhirnya kan Bu Fitri dapat membantu berdasarkan masalah yang dihadapi sama si coaching gitu. Sekarang gimana Bu Fitri? Berdasarkan proses coaching yang telah Ibu Fitri lakukan, kompetisi apa lagi? Jadi kan Bu, saya melalui proses tadi, saya lebih memahami lagi proses dalam melakukan proses coaching, dan bisa mempraktekkan bersama rekan sejawat saya pastinya, dan murid-murid saya nanti sudah pasti dengan murid juga. Itu untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita pasti, Bu. Berarti kan alhamdulillah lah Bu Fitri. Berarti kan Bu Fitri sekarang udah meningkat lah masalah coachnya. Semoga nanti kita kan untuk kedepannya bisa menjadi coach yang baik gitu kan. Amin. Karena Ibu Fitri pun udah bisa lah melakukan coaching ya, melakukan coaching dengan alur tirta kayak gitu. Semoga untuk lebih meningkat lagi gitu. Kita sama-sama. Sebenarnya kan saya juga bisa belajar dari hasil Bu Fitri, supervisi Bu Fitri tadi kan. Akhirnya saya juga bisa dari Bu Fitri mungkin sama kita juga belajar. Oke Bu Fitri, supervisinya sudah selesai ya. Saya pun udah memberikan atas penilaian saya sama Bu Fitri. Semoga Bu Fitri pun kedepannya lebih baik. Kita akhiri ya Bu Fitri. Selamat untuk Bu Fitri sekali lagi ya. Terima kasih Bu atas